Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda disuruh milih makan dan berdoa, Anda milih mana? Pasti Anda milih berdoa karena orang ingin berdoa. Tetapi ada juga yang kepingin makan. Ada juga yang kepingin makan sambil berdoa. Dan ini juga untuk membenarkan semuanya itu. Kalau makan sambil berdoa masih diizinkan. Kalau berdoa sambil makan tidak diizinkan karena berdoa penting. Kalau disambi dengan makan tidak baik. Kalau makan itu tidak terlalu penting, disambi dengan doa itu akan baik. Maka makan sambil berdoa katanya diizinkan. Tentu saja ini suatu pilihan. Atau bukan sambil, ya. Kalau milih makan dan juga milih berdoa, Anda milih yang mana? Tentu ada yang memilih berdoa lebih utama, ada yang milih makan juga lebih utama. Tapi saya tidak mau jatuh dalam polemik doa dan makan. Karena memang apokat ini enak sekali yang sudah diberi oleh-oleh oleh umat dari Malang. Saudara-saudari yang terkasih, orang kadang-kadang memasuki penderitaan di dalam segala hal, segala lini itu menolak hati kecilnya. Pernah saya berdoa di dalam satu retret panjang, retret agung 1 bulan. Biasanya dengan meditasi, dengan kontemplasi, membayangkan bagaimana Tuhan yang hadir, bagaimana hidup saya di dalam suatu suasana doa. Dan ketika sudah, karena kontemplasi itu karena retret agung itu 1 bulan, sehingga dibagi dalam minggu-minggu, 4 minggu, dan yang kemudian minggu yang ketiga dalam kondisi sudah capek juga di dalam berdoa berkanjang dalam retret agung itu, kemudian merenungi kisah sengsara, kisah penyaliban Tuhan, kisah sesuatu yang membuat orang tidak terlalu suka untuk memasukinya. Maka banyak doa-doa yang kemudian mulai tidak konsentrasi, susah. Banyak godaan-godaan di dalam hening untuk memberi waktu 1 jam di dalam kontemplasi itu, merenungkan sengsara Tuhan. Karena suatu saat saya dalam retret itu merasa kekeringan, merasa tidak ada buah. Retret-retret tidak, doa-doa tidak jalan. Dan kemudian membuat saya menjadi semacam down. Karena kenapa tidak bisa jalan? Semakin kita paksakan untuk masuk dalam doa, semakin tidak jalan. Mungkin dibutuhkan kelonggaran. Sekedar bertahan 1 jam di dalam doa kontemplasi, walaupun tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kesetiaan berdoa 1 jam, mengkhususkan waktu di dalam kontemplasi, berusaha mengolah bahan-bahan tentang penderitaan dan salib Kristus. Menjadi susah. Maka saudara-saudari yang terkasih, memang pembimbing rohani saya juga mengatakan, orang kadang hati kecilnya menolak ketika masuk di dalam sengsara. Walaupun itu hanya di dalam suatu doa permenungan. Tetapi itu sudah mempengaruhi kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang hal itu. Hari ini gereja memperingati Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan atau OP, ordo pengkhotbah yang sangat berharga ketika gereja membutuhkan pengkhotbah untuk mempertobatkan dan membimbing umatnya. Dan bacaan harian hari ini adalah bicara tentang siapakah Yesus. Yesus dengan para muridnya, Yesus bertanya, kata orang siapakah aku ini? Mereka cerblung, brainstorming dengan mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Musa, mengatakan Elia, mengatakan salah seorang nabi yang telah bangkit. Lalu Yesus tidak mau mereka cerbung dan hanya brainstorming kata orang.
menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkaulah Mesias anak Allah. Yesus memuji karena kata-kata itu pasti dari Roh. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau mengatakan itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari Bapa yang sudah menuntun kamu. Ketahuilah, Petrus, batu karang, aku akan mendirikan gerejaku di atasmu. Tidak ada badai yang bisa menggoyahkannya. Lalu kemudian Yesus mulai mengajar para muridnya tentang penderitaan. Menyongsong penderitaan ke Yerusalem. Akan ditangkap oleh tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat. Dan akan disiksa. Bahkan akan sampai kepada kematiannya. Lalu Petrus tidak percaya. Petrus yang baru saja mengatakan, engkaulah Mesias, menarik Yesus ke samping dan mengatakan, sekali-kali itu tidak mungkin, engkau akan dijauhkan dari Bapa. Lalu kemudian Yesus mengatakan, menegur dengan keras, enyahlah engkau iblis, sebab engkau hanya memperhatikan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, disesah, dan kemudian akan bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus yang baru saja dipuji, belum ada 5 menit, sudah langsung disantrap, dikritik oleh habis-habisan oleh Yesus. Dengan mengatakan, iblis, nyahlah kau iblis. Karena orang cenderung mencari kegembiraan, kesuksesan, mencari segala hal yang membuat dirinya bisa terkenal, bisa kaya, bisa terhormat, pangkatnya semakin naik, dan itu semua tentu keinginan semua orang. Orang akan melari atau ogah-ogahan menghadapi salib, menghadapi perkara-perkara hidup, menghadapi sengsara, menghadapi sesuatu yang membuat dirinya menderita. Maka itu semua kalau bisa dihindari. Dan tidak mungkin itu dilakukan oleh Mesias Yesus sendiri. Karena itu menjadi setan, godaan untuk meninggalkan salib yang sungguh mengerikan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai banyak cerita. Banyak orang-orang yang meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, meninggalkan salib hanya untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan jabatan, pangkat, kekayaan, mendapatkan proyek, mendapatkan order, dan semuanya itu ditinggalkan karena tidak mau sengsara, karena semuanya itu membuat dia menjadi tidak nyaman. Pernah saya ingat satu orang yang bekerja terus untuk orang-orang kecil. Dia seorang pengacara yang berusaha untuk mendampingi, entah itu pemulung, anak jalanan, orang-orang yang bekerja di perkampungan kumuh, kemudian juga PKL, kemudian asongan, tukang becak. Pada waktu di Jakarta juga susah-susahnya karena dicari dan juga akan dimusnahkan, disita becaknya untuk rumpon. Maka semuanya itu sudah dihadapi semua. Tetapi kadang-kadang hasilnya tidak memuaskan. Selalu kalah dan tidak pernah ada yang merasa itu menjadi bagian dari pertolongan. Ada beberapa yang ditolong pun mungkin tidak berterima kasih atau melupakan. Tetapi semuanya itu kemudian menjadi masukan orang-orang yang bekerja seperti itu. Maka suatu saat dia mengatakan, saya capek mendampingi orang-orang seperti ini. Saya capek mendampingi orang miskin. Saya capek menjadi orang juga tidak punya fasilitas yang lengkap. Maka mulai saat ini, saya akan mulai dengan segala usaha untuk mendapatkan, menikmati hidup ini. Maka dia menjadi kemudian pengacara yang sungguh dikenal banyak orang, yang mendapat klien yang banyak, dan kemudian tentu saja
hidupnya menjadi nyaman. Dan kemudian tentu saja dia masih selalu teringat bagaimana orang-orang yang selalu didampinginya. Walaupun dia kemudian sudah mengambil keputusan, saya capek, saya ingin mencoba menikmati hidup. Itu suatu pilihan. Itu masih lumayan daripada orang yang kemudian lari meninggalkan Tuhan, lari meninggalkan asal-usulnya, dan kemudian akhirnya tidak pernah lagi bersyukur pada Tuhan karena hanya mendapatkan sesuatu yang diinginkan supaya hidupnya nyaman, supaya hidupnya serba bisa menikmati, dan akhirnya tidak akan pernah berani menghadapi salib, kesengsaraan, masalah dalam hidupnya, karena semua ditinggal lari untuk mencari hal-hal kenikmatan yang bisa membuat dia terhibur di dunia ini. Saudara-saudari, apakah kita juga siap menghadapi salib? Apakah kita juga siap menghadapi kesengsaraan, menghadapi penderitaan, karena kita menghadapi masalah-masalah yang beruntun yang tidak akan pernah habis, dan di situ kita diharapkan setia seperti Kristus memanggul salib. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.